Pemirsa Khazanah, banyak sekali beredar di media sosial tentang makanan-makanan yang disebut makanan kesukaan Nabi SAW, sehingga dengan mengkonsumsinya berarti telah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ada cukup banyak riwayat hadis yang menyebutkan kebiasaan Rasulullah SAW dalam hal makanan. Riwayat-riwayat tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyukai jenis-jenis makanan dan minuman tertentu. Di antara makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah madu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah SAW menyukai makanan yang manis-manis dan menyukai madu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga menyukai kurma. Diriwayatkan bahwa suatu ketika beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, rumah yang di dalamnya tidak ada buah kurma, penghuninya akan lapar. Rumah yang di dalamnya tidak ada buah kurma, penghuninya akan lapar." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW juga menyukai makanan bercuka. Dalam hadis yang juga bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Lauk pauk yang paling baik adalah cuka." Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menyebutkan makanan-makanan tertentu yang disukai oleh Rasulullah SAW daripada yang lain, seperti keju, daging bagian punggung, daging burung, daging kambing bakar, buah dan minyak zaitun, bubur daging, bubur roti, dan lain sebagainya. Apakah dengan demikian jika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang disukai Nabi itu, berarti kita telah mengamalkan sunnah Nabi? Riwayat-riwayat hadis soal makanan yang disukai Nabi tidak harus difahami secara apa adanya. Perlu pula diperhatikan latar belakang keluarnya ucapan Rasulullah yang mengisyaratkan bahwa makanan tertentu lebih baik daripada jenis makanan yang lain. Misalnya hadis Nabi yang menyebutkan bahwa sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Apakah berarti makanan bercuka itu sunnah Nabi? Dalam riwayat yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa sebelum Nabi mengucapkan kata-kata itu, beliau terlebih dahulu bertanya kepada istri-istrinya tentang makanan apa yang tersedia di rumah. Istri-istri beliau menjawab, "Kita tidak punya lauk apa-apa selain cuka." Mendengar jawaban istri-istrinya itu, Rasulullah kemudian bersabda, "Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka." Dari situ, agaknya ucapan beliau itu lebih dimaksudkan untuk menjaga perasaan istri-istri beliau, karena di rumah tidak tersedia lauk apa-apa selain cuka. Dan Rasulullah memang seorang sosok suami yang sangat pandai menjaga dan tidak ingin menyinggung perasaan istri-istrinya. Terkait hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad berkomentar bahwa mengenai makanan dan minuman tertentu yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW itu sama sekali tidak berarti bahwa beliau membatasi dirinya hanya pada satu atau beberapa jenis makanan dan minuman itu saja, sebab hal itu justru dapat membahayakan tubuh. Apalagi bisa saja pada suatu waktu jenis makanan atau minuman tertentu itu tidak tersedia. Jika kita tidak mau makan makanan lain karena makanan kesukaan kita tidak tersedia, tentu hal itu akan mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan dapat menimbulkan penyakit. Ibnul Qayyim menambahkan bahwa jika Rasulullah SAW membatasi diri hanya memakan makanan-makanan dan minuman tertentu saja, walaupun makanan itu memang terbukti merupakan makanan paling baik, itu dapat membahayakan kesehatan. Yang terjadi justru bahwa Rasulullah SAW memakan makanan yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tempat tinggalnya, seperti daging, beragam buah-buahan, macam-macam roti, macam-macam kurma, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam hal makanan, kita tidak harus membatasi diri hanya pada makanan dan minuman yang disukai beliau berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Bahwa jika kita suka minuman madu pada pagi hari dengan niat meneladani kebiasaan Rasulullah SAW, tentu saja kita akan memperoleh pahala dan kita telah mengikuti sunnah beliau. Tetapi itu juga tidak berarti bahwa orang lain yang tidak minum madu pada pagi hari karena satu dan lain hal adalah orang-orang yang tidak mengikuti sunnah. Sama sekali tidak demikian.
Jika kita menyukai makanan bercuka seperti acar dan sebagainya dengan niat meneladani kebiasaan Rasulullah, insya Allah kita telah berpahala dan telah mengikuti sunnah Rasulullah. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain yang tidak menyukai makanan bercuka tidak mengikuti sunnah Rasul. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh ulama-ulama hadis atau sunnah, bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ada yang berupa ibadah atau disebut sunnah ibadah. Ada juga yang sekedar kebiasaan atau biasa disebut sunnah adah yang tidak berhubungan langsung dengan ibadah. Sunnah yang disebut dengan sunnah adah atau kebiasaan ini biasanya terkait dengan adat istiadat dan iklim sekitar. Selain pada makanan dan minuman, sunnah Rasul SAW yang lebih bersifat kebiasaan adalah yang berkaitan dengan tubuh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa rambut Rasulullah SAW panjang hingga menyentuh kedua pundaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain dari Imam Bukhari disebutkan bahwa panjang rambut Rasulullah SAW adalah antara telinga dan pundak. Laki-laki yang memanjangkan rambutnya hingga sebahu tidak berarti lebih mengikuti sunnah daripada laki-laki yang memendekkan rambutnya. Karena hal-hal seperti itu lebih merupakan kebiasaan atau sunnah adah, bukan sunnah ibadah. Wallahu a'lam.